Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersua, kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, bulan penuh barakah, bulan penuh maghfirah. Untuk itu, dalam rangka kita memaksimalkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa mengisi dengan amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mahdhah maupun mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sosial, yang semuanya itu adalah ibadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar rajin beribadah tentu tidak cukup agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dibutuhkan senantiasa keikhlasan yang terus-menerus dari kita agar amal ini menjadi pahala dan bisa kita rasakan manisnya di akhirat kelak. Untuk itu kita harus waspada dengan hal-hal yang bisa jadi menghapus amal-amal kita. Bisa jadi amal-amal yang sudah kita lakukan ternyata habaan mangfura, hanya menjadi sesuatu yang debu ya, yang tidak memiliki pengaruh bagi kehidupan kita di akhirat. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hati-hati dengan virus yang bisa merusak amal kita. Syaitan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Tidak akan pernah tinggal diam jika hamba itu beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa hal yang harus kita catat, kita camkan setiap kita mau beramal maupun ketika kita sedang beramal ataupun kita sudah selesai beramal, tentang keikhlasan kita, tentang perilaku kita. Bisa jadi rusaknya amal sejak awal, bisa jadi rusaknya amal di tengah-tengah amal, bisa jadi rusaknya setelah beramal. Yang pertama, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa merusak amal-amal soleh kita, merusak pahala puasa kita, pahala haji kita, pahala ibadah yang lain, yang pertama adalah kemusyrikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak dalam masyarakat kita perilaku-perilaku, melakukan ritual-ritual, ibadah-ibadah yang ditujukan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan atau menyembah bahkan kepada makhluk lain. Bisa jadi makhluk halus atau patung seperti zaman Quraisy dulu, zaman di Mekah, zaman jahiliyah, atau syirik-syirik yang lain yang seperti
memiliki keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ada kekuatan gaib yang bisa memberikan rezeki, yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Yang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai variannya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa la yahbatanna 'amaluka, menghapuskan seluruh pahala amal-amal orang tersebut. La yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, pasti dia menjadi orang yang merugi. Ini yang pertama, virus yang ganas yang bisa jadi menghinggapi seorang muslim. Karena itulah kita jangan sampai merasa aman dengan penyakit ini. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah kita tahu kualitas tauhidnya juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku yang menyimpang ini. Nabi Ibrahim masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dan anakku dari menyembah berhala. Jadi jangan sampai kita merasa aman dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi satu wiridan kita di pagi dan petang hari untuk selalu berdoa, Allahumma na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita baik di pagi maupun di petang hari, agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari perbuatan kemusyrikan yang kita tahu atau kemusyrikan yang kita tidak tahu. Ini satu. Dan yang kedua, virus yang kedua sebetulnya masih dalam kategori kemusyrikan, namun disebut dengan asyirkul asghar, kemusyrikan yang dianggap kecil gitu ya. Walaupun kecil tapi dia min akbaril kabair. Dia disebut kesyirikan kecil dibandingkan dengan kesyirikan yang lebih besar. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa besar, dia lebih besar daripada dosa-dosa besar, yaitu ar-riya. Yang kedua, virus ganas yang menghancurkan amal kita adalah ar-riya. Ar-riya ini ada dua. Yang pertama, kita secara zahir melakukan ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan puasa atau sholat berjamaah, misalkan sholat Jumat. Tapi memang motivasinya bukan tujuannya bukan sholat, tapi tujuannya adalah kepentingan dunia, untuk mendapatkan kepentingan dunia. Biasanya nggak sholat, tapi karena ingin jabatan, dia sholat Jumat. Karena di situ ada pejabat tinggi misalkan. Dia datang ke masjid, dia sholat, bukan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya adalah untuk kepentingan dunia. Zahirnya dia sholat Jumat, zahirnya dia sholat jamaah, zahirnya dia puasa, tapi hatinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sia-sia amalnya, tidak ada pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, pernak-perniknya dunia, kelezatan dunia, keindahan dunia, nuwafi ilaihim, Allah akan penuhi itu keinginannya. Ketika dia rajin sholat jamaah,
hanya untuk mengambil perhatian pimpinannya, maka akan dinaikkan jabatannya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan dia tidak dizalimi dengan niatnya. Artinya niatnya jabatannya dapat jabatan, sarananya dengan sholat. Niatnya agar dia dipuji, dapat istri yang bagaimana, dia kemudian rajin jamaah, dia akan mendapatkan istri itu yang dia inginkan. Namun di akhirat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini intinya. Orang-orang yang zahirnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi hatinya menginginkan dunia, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u, apa yang dikerjakan dari salatnya, hajinya. Wa batilu ma kanu yaf'alun. Fa habita, hancur sudah, hilang. Batil, batal, enggak ada artinya apa yang sudah dia lakukan itu. Haji misalkan, agar disebut Pak Haji, agar punya status sosial tertentu, maka seperti ini, fahabita ma sana'u, yang dia kerjakan nggak ada artinya. Wabatilun makanu ya'malun, dan ini adalah perbuatan batil, satu yang buruk. Ini riya yang pertama. Memang sejak awal sudah bermasalah niatnya. Riya yang kedua, ini orang zahirnya melakukan ibadah dan niatnya memang untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di tengah dia salat, di tengah dia beribadah, di tengah dia baca Quran, nah nyelip itu. Ada tujuan susulan. Ada motivasi susulan yang menyelinap di tengah-tengah amalnya. Ketika baca Quran sudah khusyuk, sudah ikhlas, kemudian merasa ada yang ngelihatin gitu misalnya. Terus dia ingin menunjukkan kekhusyuannya, menunjukkan bacaannya kepada orang tersebut, agar orang itu melihat, wow, si fulan, masya Allah. Ini riya yang bahaya, yang kadang orang tidak sadar gitu. Ketika adzan suaranya bagus, tiba-tiba di tengah adzan dia, siapa tahu si fulanah sedang dengar adzan saya nih. Ketika sholat, tiba-tiba dilihat orang, kemudian mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, pujiankah atau nilai tertentulah, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian kecuali syirkul asghar. Artinya Rasulullah SAW sangat takut dengan umat ini yang terjebak atau lalai, tidak hati-hati dengan adanya virus riya yang sangat halus ini, di mana dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengah-tengah tiba-tiba ditelikung oleh syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat yang lain, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid dajjal. Apa kalian mau saya kasih tahu ada satu bahaya yang lebih bahaya daripada keberadaan Dajjal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi. Asyirku al-khafi.
syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, menyekutukan Allah tapi tersembunyi, terselubung. Kemudian Rasulullah mencontohkan gimana sih terselubungnya kemusyrikan itu yang disebut riya tadi itu. An yakuma rajulu fayusalli, seorang laki-laki salat dia, fayusalli, salat. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang terjadi? Fazayyana salatahu. Kemudian dia mengindah-indahkan salat. Yang tadinya mungkin tidak lama seperti itu, dia lama berdirinya. Ketika sujudnya tadinya tidak biasa lama menjadi lama. Biasanya bacaannya trikul atau surat pendek, kemudian karena ada orang yang melihatnya dia baca surat yang panjang. Fazayyana salatahu, kemudian dia indahkan salatnya, dia percantik salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena ada seseorang yang menyaksikan ibadah. Jadi di awal dia sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ditelikung di tengahnya oleh syaitan. Jadilah dia riya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap fitnah adanya Dajjal. Ini yang kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita ini terjaga dari yang pertama dari kesyirikan, kemudian dari riya, baik riya yang level pertama ya, atau riya yang level kedua, yang semuanya adalah masuk dalam kategori asyirku. Inna syirka la dzulmun azim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 116. Apakah disebut dengan syirkul akbar atau syirkul asghar yang disebut dengan riya, semuanya adalah kesyirikan yang itu masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa-dosa selain dosa kesyirikan. Itu yang kedua, virus yang bisa menghancurkan amal-amal kita, membunuh amal-amal kita. Yang ketiga adalah al-mannu wal adha. Al-mannu wal adha, kita mengungkit-ungkit amal kita, mengungkit-ungkit amal, terkhusus masalah ibadah sosial ini. Terkhusus ibadah sosial, apakah meminjamin uang atau infak atau hibah atau wakaf kepada orang lain, kafalah ke orang lain, membantu orang lain. Ini al-mannu, ini mengungkit-ungkit. Tujuannya untuk wal adha, menyakitinya. Ya, misalkan kamu kalau nggak saya bantu kamu aja dikiri. Ini tujuannya bukan sekedar menyebut untuk kebaikan agar orang itu sadar untuk berbuat baik. Boleh kalau kita misalkan menyebut seorang ini, anak ini misalkan orang ini nakal banget. Ya, nakal, kemudian kita ingatkan, nah, apa kamu nggak ingat dulu bapak kasih kamu ini, kasih ini. Kenapa kamu kok seperti ini? Yang tujuannya bukan untuk menyakiti si penerima bantuan, tapi untuk mengingatkan agar dia kembali kepada jalan yang benar. Seperti zaman Utsman bin Affan ketika beliau dikepung oleh para pemberontak, orang yang tidak puas dengan pemerintahannya Utsman, kemudian salah satu yang ingin membunuh Utsman datang, kemudian dia sampaikan, apa kamu tidak kamu akan membunuh orang yang pernah melakukan ini pada kamu? Maka kemudian orang tadi sadar dan kemudian meninggalkan Utsman bin Affan. Kalau ini nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh adalah manni wal adha, mengungkit-ungkit pemberian kita, infak kita, hibah kita, dalam rangka untuk orang tadi itu jadi sakit gitu, jadi sakit diingatkannya itu. Kalau nggak kamu begini, kamu sudah
kere, kamu sudah nggak bisa sekolah, kamu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Surat Al-Baqarah 264. Wahai orang beriman, jangan kamu hancurkan sedekah kamu dengan manni wal adha. Kamu ungkit-ungkit, kemudian orang yang ungkit itu kemudian hatinya merasa sakit atas perbuatan kita. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala diterima infaknya kalau tidak kemudian hari diikuti perilaku mannu wal adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ada 3 golongan orang yang khabu wa khasiru. Orang yang kemudian tertipu dan rugi. Ya, dia pikir dia akan mendapatkan pahala yang besar, ternyata di akhirat khasiru, nggak dapat apa-apa. Siapa itu? Al-musbil. Musbil itu orang yang bajunya, jubahnya, celananya nyeser ke tanah melebihi mata kaki karena sombong. Yang kedua adalah Al-Mannan. Orang yang tadi itu ngungkit-ngungkit pemberiannya. Yang kedua adalah orang pedagang yang menjual dagangannya dengan sumpah. Dia bohong, al-munafiq bil halfil kadzib. Maksudnya orang dagang bersumpah tapi sumpahnya bohong untuk agar dagangannya laku. Ini demi Allah loh, saya ulaannya cuma 1.000 atau 1 juta. Ini saya susah jual 1 juta nih, saya ambil nggak ambil untung deh, saya ambil modal aja deh. Dia bersumpah berbohong, sumpah berbohong agar barangnya laku. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tarkus sholatul asr, meninggalkan sholat asar. Tidak sholat asar, ini bahaya. Disebut dengan sholatul wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu itu dan sholat wusta. Wusta ini sholat asar. Hati-hati dengan sholat asar. Jangan sampai kamu tinggalkan dengan kesibukan apapun. Nabi juga wanti-wanti, man taraka sholatal asri habita amaluhu. Dalam hadis Sahih Bukhari, man taraka sholatal asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka habita amaluhu, amal-amal lainnya tergerus oleh perbuatan dosa kita karena kita meninggalkan sholat asar. Yang terakhir, yang kelima adalah at-ta'ali 'ala Allah. Orang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala. Mengatasnamakan Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang Allah tidak mengajarkannya. Ini ada kisah yang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syarhus Sunnah, kisah tentang 2 orang yang bersahabat, ya, sahabat kental. Singkat cerita, yang satunya ini masya Allah rajin ibadahnya luar biasa, yang satunya kadang-kadang maksiat, gitu. Bukan kadang-kadang, sering maksiat, kadang-kadang begitu. Tapi saudaranya ini setiap selesai maksiat dia mengatakan ukasir saya, ya Allah,
saya zalim, saya melakukan dosa besar, saya semoga Allah mengampuni begitu. Tapi sering dia lakukan begitu sampai temannya ini merasa mungkin menyepelekan, kira-kira gitu ya, menyepelekan. Kemudian dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka abadan wa la yudkhilakallahu jannah abadan. Dia mengatakan begitu, demi Allah, ini sumpahnya nih, sumpah yang untuk hal yang dia tidak tahu itu. Atas nama Allah Subhanahu wa taala dia bilang, demi Allah kamu enggak akan dimasukkan ke surga. La yaghfirullahu laka abada. Ada unsur sombong ya, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah enggak akan masukkan surga kamu. Demi Allah, Allah enggak akan ngampuni kamu. Jadi seakan-akan dia sudah jadi Allah gitu kan. Faba'atsallahu ilaihima malakan faqabada arwahuhuma. Kemudian dikirim malaikat, kemudian diwafatkan dua orang ini. Kemudian nada munadi wa qala al-akhar faqala lil mudnib udkhulul jannah. Ketika di akhirat ditemukan, kemudian malaikat mengatakan kepada yang suka berdosa tadi, tapi dia menyesal atas dosanya, tapi diulang lagi, menyesal lagi, menyesal lagi, kemudian masuk ke surga. Kemudian yang rajin beribadah namun bersikap sombong dengan atas nama bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang dia tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditantang oleh malaikat, atastati'u an tahdura ala 'abdi rahmati. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, atastati'u an tahdura ala 'abdi rahmati. Apakah kamu bisa menghalang-halangi aku dari aku memberi rahmat kepada hambaku? Faqala la ya Rabbi. Qala idhabu bihi ilan nar. Kata Allah berfirman, malaikat bawa dia ke neraka. Ini satu hal yang mengajari kita tentang bagaimana kita rendah hati, ya. Tidak tinggi hati. Belum tentu amal-amal kita ini walaupun kita lakukan banyak, itu menjamin keselamatan kita di akhirat. Seperti yang dilakukan tadi orang tadi kepada saudaranya, melihat banyak salahnya dan kemudian menghakimi dia bahwa dia tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia tidak akan masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak seperti itu, bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata amal yang dia lakukan. Demikian saudara-saudara seiman dan seakidah dari mata Allah Subhanahu wa taala, beberapa virus-virus amal yang kita harus senantiasa melihat diri kita, mengevaluasi amal-amal kita, mengevaluasi hati kita ketika kita mau beramal, atau ketika kita di tengah amal, atau ketika kita sudah selesai beramal. Karena syaitan tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah diam melihat manusia beribadah, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan terus akan menggoda kita dengan berbagai cara agar amal kita yang sudah kita lakukan rusak karena ketidakhati-hatian kita di dalam menjaga amal ibadah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.